Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menjelaskan kesunahan memakai siwak, keutamaan dan caranya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Laula an asyuggu ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in wa fi riwayah inda kulli salatin." Seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh akan aku perintah mereka untuk melakukan siwak ketika akan berwudu. Dalam satu riwayah ketika akan melakukan sholat. Dalam hadis lainnya Rasulullah bersabda, "Raq'atani bis siwak khairun min sab'ina raq'ah bighairi siwak." Salat dengan memakai siwak 2 rakaat lebih baik, lebih afdal dan lebih utama daripada melakukan salat 70 rakaat tanpa memakai siwak. Dan juga dalam hadis yang lainnya, arba'un min sunanil mursalin, ada 4 perkara kesunahan yang dilakukan para rasul. Yang pertama at-ta'attur, memakai wewangian. Yang kedua an-nikah, menikah. Dan yang ketiga as-siwak, memakai siwak. Dan yang terakhir yang nomor 4 adalah al-haya, mempunyai rasa malu. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanyakan tentang kebiasaan Rasulullah ketika masuk ke rumah beliau, apa yang pertama beliau lakukan, maka jawaban beliau adalah as-siwak, yaitu memakai siwak. Jadi Rasulullah ketika pertama masuk ke dalam rumah beliau tidak lupa selalu memakai siwak. Adapun keutamaan memakai siwak sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mardatun lirrabb. Siwak adalah membuat Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap kita, senang terhadap kita. Tentunya kita yang kita harapkan di dunia ini tidak ada lain selain ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan memakai siwak Allah akan ridho, senang terhadap kita. Yang kedua, maskhatatun lisyaitan. Orang yang gemar memakai siwak, setan akan tidak senang terhadap kita, akan benci terhadap kita. Dalam arti kita akan mudah melakukan segala kebaikan karena setan sudah jauh daripada kita. Dan yang ketiga adalah mathharatul lil fammi, membersihkan mulut. Kita punya mulut bersih secara zahiran, yaitu dari berbagai penyakit mulut, dan secara batinan, yaitu dari penyakit mulut yang berupa bohong, suka gosip, suka adu domba, tukang melaknat orang, dan berbicara yang tidak ada gunanya, bahkan mengungkit pemberian. Inilah penyakit-penyakit mulut. Dengan memakai siwak secara zahir dan batinan, insyaallah kita akan bersih. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Mashhur yang mempunyai kitab Bughiyatul Mustarsidin menjelaskan tentang faidah siwak lebih daripada 30. Dalam kesempatan ini sebagian saja akan saya publikasikan. Yang pertama, yubti'us syaib. Orang yang memakai siwak, kata beliau, akan diperlambat masa tuanya, artinya awet muda. Dan yang kedua adalah yurithus sa'ah wal ghina wal yusri, akan mewariskan, dilapangkan segala urusannya, segala kehidupannya oleh Allah. Dan siwak juga akan mewariskan kaya, dan juga akan digampangkan segala urusannya oleh Allah SWT dengan memakai siwak. Di antara faedah siwak juga menyembuhkan penyakit gusi. Jadi kita kalau penyakit gusi sering bersiwak, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting juga di antara faedah siwak adalah yushilun naza', dipergampang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sakaratul maut. Betapa banyak orang kesulitan ketika sakaratul maut, 1 jam sampai 2 jam. Bahkan naudzubillah wal yaudzubillah sampai 1 minggu, 1 bulan dia sakaratul maut, enggak keluar-keluar ruhnya. Orang yang memakai siwak, rutin memakai siwak, Allah Ta'ala akan mempergampangkan keluar roh dari jasadnya. Dan yang paling terpenting daripada faidah siwak adalah yudhkirus syahadah indal maut, akan dimudahkan mengingat syahadah, kalimat la ilaha illallah ketika menjelang ajal menjemput.
Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa di akhir kalamnya, di akhir kata-katanya di dunia ini mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, akan masuk surga, kata ulama, bi ghairi hisabin, dengan tanpa dihisab. Coba kita bayangkan, cukup dengan memakai siwak. Siwak ini ringan, di kantong kita ringan, tapi kelak ini timbangannya di mizan, di yaumul akhirah, di yaumul qiyamah, ini akan berat. Jadi jangan lupa kita memakai ini yang enteng. Terus alat apa yang buat kita siwak? Siwak ini semua sesuatu yang kasar kita bisa buat siwak. Tapi yang paling afdol yaitu adalah kayu arok seperti ini. Tidak ada kayu arok, pelapah kurma. Tidak ada pelapah kurma, kan ceteh, kan berek. Asalkan sesuatu yang tidak membahayakan terhadap kita punya mulut. Apa saja. Yang paling gampang, kita punya rida seperti ini, kita gosok seperti ini. Kita punya baju, kita gosok. Tapi jangan lupa sikat dulu di rumah biar nggak bau. Lah hukumnya sikat bagaimana, Kiai? Saya punya kiai dulu namanya Kiai Said bin Abdurrahim di Sarang. Beliau memberitahu terhadap kita santri-santri, jangan lupa ketika pakai sikat gigi kita berniat melakukan sunnah siwak. Jadi ketika kita sikat gigi jangan lupa niat siwak, biar kita mendapatkan dua. Satu, mulut kita bersih. Nomor dua, mendapatkan pahala siwak dan serta faidah-faidah siwak dan seterusnya. Bahkan ada satu cerita. Ada seorang waliun min awliyaillah. Dia pergi ke masjid untuk melakukan salat berjamaah. Di Indonesia, ternyata beliau lupa membawa siwaknya. Akhirnya, beliau ini mencari orang. Siapa yang akan menjual siwaknya? Siapa yang akan menjual siwaknya? Saya akan beli. Akhirnya ada orang, saya akan menjual siwak. Berapa kata orang tadi? Kata Habib tadi, 1 juta kata orang tadi. Langsung sama Habib ini dibeli. Coba bayangkan. Kenapa beliau membeli siwak yang seharga paling kalau di luar 10.000, mungkin paling mahal 20.000, sampai dibeli 1 juta? Karena ini siwak ringan sekarang di kantong, tapi kelak timbangannya di mizan untuk amal baik ini sangat berat. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dipergampang membawa siwak ini. Jangan lupa setiap sholat siwak, setiap baca Quran kita pakai siwak, setiap masuk rumah kita memakai siwak, keluar rumah kita masuk siwak, pakai siwak. Pokoknya siwak harus selalu di kantong kita, kemanapun kita berada, kemanapun kita akan pergi, dimanapun kita berada. Jangan lupa satu ini. Ini sunnah yang sekarang sudah ditinggalkan oleh orang-orang, bahkan dilupakan. Bahkan kadang kita sebagai umat Islam gengsi untuk membawa ini. Saya pesan terhadap teman-teman dimanapun Anda berada, jangan lupa siwak dimanapun Anda berada. Semoga bermanfaat, semoga barokah, semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala digampangkan melakukan sunnah, kelakuan apapun sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, terutama memakai siwak ini. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.